Formal and informal English. Bahasa Inggris formal dan tidak formal. Dalam video ini, Anda akan belajar 3 level formal, neutral, and informal English dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan. Could I disturb you for a minute? Can I ask you something? You got a sec? Perhatikan 3 kalimat ini. Semua kalimat ini memiliki maksud yang sama, yaitu saya ingin bicara padamu, menanyakan sesuatu. Akan tetapi, tone-nya berbeda. Ketiga kalimat ini menunjukkan 3 level formalitas. Kalimat pertama, formal. Ini menunjukkan kesopanan, respect, dan jarak. Kalimat kedua, netral. Ini tidak memiliki tone yang formal atau informal. Adapun kalimat ketiga, informal. Ini menunjukkan bahwa Anda dan orang yang diajak bicara saling familiar atau akrab. Makanya tidak perlu berupaya untuk sopan atau respectful. Might I ask you something? May I take a moment of your time? Could I disturb you for a minute? Sebenarnya ada lebih dari 3 level formalitas. Perhatikan, kalimat-kalimat ini semuanya formal. Yang pertama, extremely atau sangat formal. Ia mungkin terlalu formal untuk digunakan dalam kebanyakan situasi. Sedangkan yang lainnya, ya formal saja. Yang kedua, mungkin lebih formal daripada yang ketiga. Kenapa mungkin? Karena formalitas bukanlah sesuatu yang absolut. Ia juga tergantung konteks dan intonasi. Jadi, ini bukan hanya tentang kata-kata yang digunakan. Oleh karena itu, ada banyak level formalitas. Akan tetapi, ketika kita bicara atau menulis dalam bahasa Inggris, paling tidak ingatlah 3 level, formal, neutral, dan informal. Kapan menggunakan bahasa Inggris formal, netral, atau informal? Pengalaman saya, banyak orang yang belajar bahasa Inggris menggunakan bahasa yang terlalu formal. Mereka pikir bahasa formal lebih sopan dan bahasa sopan lebih baik. Benarkah? Tidak, tidak selalu. Bahasa yang terlalu sopan meletakkan jarak antara Anda dan orang yang diajak bicara. Yang terbaik, ini akan terdengar canggung dan tidak natural. Yang terburuk, ini dapat terdengar kaku dan tidak ramah jika menggunakan bahasa terlalu formal. Jadi, kapan menggunakan bahasa formal, kebanyakan tergantung konteksnya. Kalau saya tanya Anda, kapan harusnya menggunakan bahasa formal? Mungkin Anda jawab, saat wawancara kerja, saat bisnis meeting, saat bicara dengan orang yang lebih tua, saat menulis bisnis email, dan seterusnya. Faktanya, tidak harus selalu di situasi ini, tergantung. Sebagai contoh, wawancara kerja. Sebagian perusahaan
memiliki budaya sangat korporat dengan hierarki ketat dan banyak aturan serta prosedur. Tentu saja, jika mau wawancara kerja di perusahaan seperti ini, Anda akan berpakaian, bersikap, dan berbicara secara formal agar cocok dengan budaya perusahaan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, sebagian perusahaan lebih rileks dan kurang ketat dalam aturan serta deskripsi kerja. Jika mau wawancara kerja di perusahaan yang seperti ini pula, di mana segalanya lebih rileks, tidak cocok kalau bicara sangat formal. Jadi, selalu beradaptasi dengan situasi sebenarnya di depan Anda. Jika tidak yakin, coba dengarkan orang lain di sekitar Anda. Jika orang-orang di sekitar saling bicara tidak formal, Anda mungkin tidak perlu mencoba terdengar sangat formal. Juga, jika masih tidak tahu, maka gunakanlah bahasa netral. Bahasa netral itu aman. Anda bisa menggunakannya dalam situasi apapun. Adapun bahasa informal sangat penting dalam spoken English atau bahasa Inggris lisan. Tapi Anda perlu berhati-hati. Menggunakan bahasa informal di waktu yang salah bisa terdengar tidak hormat atau kasar. Struktur kalimat dalam bahasa Inggris formal dan tidak formal. Bahasa Inggris formal cenderung menggunakan struktur kalimat lebih panjang, lebih rumit. Sedangkan bahasa Inggris informal dan netral cenderung menggunakan struktur kalimat lebih pendek, lebih sederhana. Sebagai contoh, I was wondering if you could make yourself available on Wednesday to provide more detailed guidance on these matters. Ini kalimat formal. Bisa dilihat ia cukup panjang dengan struktur yang kompleks. Do you have time on Wednesday to help us with these problems? Ini kalimat netral. You got some free time on Wednesday to talk about this? Kalimat ini lebih informal. Di sini terlihat kalimat netral dan informal jauh lebih pendek dan lebih sederhana. We should have a word with him first. It may well be necessary to contact him before we make a decision. We need to talk to him before we decide. Perhatikan ketiga kalimat ini. Manakah yang formal, manakah yang netral, dan manakah yang informal? Sekarang, pause video ini dan cobalah jawab yang manakah itu. Kalimat pertama, informal. Kalimat kedua, formal. Kalimat ketiga, netral. Apa jawaban Anda benar? Jadi, bisa dilihat kalimat formal lebih panjang dan lebih kompleks. Satu hal lagi, kita terkadang mengabaikan kata-kata dalam bahasa Inggris informal, khususnya dalam pertanyaan. Sebagai contoh, dalam pertanyaan, "Are you sure?"
Mungkin saja mengabaikan kata are dan hanya mengatakan you sure? Faktanya, kita bahkan dapat mengabaikan kata you dan hanya bertanya dengan satu kata, sure? Mari kita lihat contoh lain tentang ini. Will you be joining us? Formal, bentuk penuh. Are you coming? Neutral, bentuk masih penuh. You coming? Informal, bentuk pendek. Do you have any suggestions? Formal, bentuk penuh. Have you got any ideas? Neutral, bentuk masih penuh. Any ideas? Informal, bentuk pendek. Kelihatan kan ada perbedaan antara kalimat formal, netral, dan informal dalam contoh-contoh ini? Kosakata bahasa Inggris formal dan tidak formal. Bahasa Inggris formal cenderung menggunakan lebih banyak kosakata sastra, langka, atau kuno. Secara umum, jika ingin formal, kita perlu sangat tepat dengan penggunaan kosakata. Bahasa Inggris netral cenderung menggunakan kata-kata lebih sederhana, lebih umum. Nah, bahasa Inggris informal menggunakan kosakata yang sederhana dan umum seperti bahasa Inggris netral. Akan tetapi, bahasa Inggris informal juga mencakup bahasa gaul atau slang, kata kerja phrasal, dan bahasa sehari-hari yang bukan merupakan ciri bahasa Inggris netral. Bahasa Inggris informal juga umumnya lebih longgar. Ia menggunakan kata-kata lebih umum dan maksudnya dipahami dari konteks. Mari perhatikan contoh-contoh ini. We need to verify the data before we proceed. We need to check the data before we continue. We need to check everything before we carry on. Tampak bahwa kalimat formal menggunakan lebih banyak kosakata literer. Kata verify daripada kata check, dan kata proceed daripada kata continue. Kalimat netral menggunakan kata-kata sederhana, umum. Kalau kalimat informal kurang tepat dengan penggunaan kosakata. Daripada mengatakan the data, kita mengatakan everything. Ia juga menggunakan kata kerja phrasal seperti carry on daripada proceed atau continue. You are required to collect your belongings and vacate the premises. You need to take your personal possessions and leave the building. You need to get your stuff together and get out. Lagi, bisa dilihat lebih banyak kosakata literer dalam kalimat formal. Required, collect, belongings, vacate, premises. Di sisi lain, kalimat informal menggunakan lebih banyak kosakata basic, termasuk kata kerja multipart seperti get together atau get out. Dalam bahasa Inggris informal, sudah umum menggunakan kosakata dengan cara kurang tepat. Misalnya, kita menggunakan kata-kata seperti stuff atau things untuk merujuk ke sesuatu yang spesifik. Nah,
kita tidak akan melakukan ini jika sedang bicara secara formal. Perhatikan, informal ini jauh kurang tepat kalimatnya. Secara sederhana, ia menggunakan kata stuff daripada belongings atau possessions. Ia juga mengatakan get out tanpa menyebutkan tempatnya, the premises atau the building. Sedangkan kalimat netral itu berada di antaranya. Dalam bahasa netral, umumnya dipilih kata paling sederhana tapi masih spesifik. Jadi, kita akan mengatakan take daripada collect, lalu kata leave daripada kata vacate, dan seterusnya. Directness dalam bahasa Inggris formal dan tidak formal. Bahasa formal cenderung lebih banyak indirect atau tidak langsung. Bahasa formal selalu terdengar cukup impersonal karena menggunakan lebih sedikit personal pronouns seperti I, you, he, she, dan sebagainya. Bahasa informal cenderung lebih direct atau langsung dan personal. Bahasa informal bisa begitu direct sehingga bisa terdengar agresif atau kasar jika digunakan dalam situasi yang salah. Bahasa netral berada di tengah, serupa dengan situasi lain yang sudah kita bahas. Lessons need to be learned from the mistakes which were made. Formal. I hope you can learn from where you went wrong. Neutral. You made a mess of this, and you need to do better next time. Informal. Berdasarkan contoh ini, tampak bahwa kalimat formal ini impersonal. Dari mana? Pertama, kalimat formal menggunakan passive. Ini memungkinkan untuk menghindari penggunaan personal pronouns. Dua kalimat lainnya meliputi kata you, sedangkan kalimat formal tanpa kata you. Akibatnya, memungkinkan untuk mengekspresikan ide tanpa menyebut atau menyalahkan orang tertentu yang mana bisa berguna dalam situasi tertentu. Adapun kalimat netral ini personal karena menggunakan kata you yang merujuk ke pendengar. Akan tetapi, kalimat netral not very direct, tidak sangat langsung, dan umumnya tidak akan dianggap kasar, bahkan dalam situasi profesional. Adapun kalimat informal ini very direct, sangat langsung. Jika mengatakan ini pada seseorang, Anda tidak sedang menyembunyikan apa yang Anda pikirkan. Ini bisa berguna jika perlu mendudukkan perkaranya dengan jelas, tapi bisa juga terdengar kasar atau agresif. Makanya, tidak cocok untuk semua situasi. We won't be able to do anything until we deal with these issues. We won't be able to get anywhere until you sort this out. It may be difficult to make progress until these matters are resolved. Perhatikan ketiga kalimat ini. Manakah yang formal, manakah yang netral, dan manakah yang informal
Sekarang, pause video ini dan cobalah jawab yang manakah itu. Kalimat pertama, netral. Kalimat kedua, informal. Dan kalimat ketiga, formal. Apa jawaban Anda benar? Jadi, bisa dilihat kalimat formal menggunakan struktur impersonal dengan kata it daripada personal pronoun, kata we atau you. Sekali lagi, ini berguna jika ingin menjadi respectful dan indirect, karena tidak secara jelas ditujukan pada seseorang. Kalimat netral di sini lebih personal. Lalu apa bedanya antara kalimat netral dan informal di sini? Kalimat netral menggunakan kata we di kedua bagian. Sedangkan kalimat informal lebih direct lagi. Perhatikan bagian until you sort this out. Penulisan bahasa Inggris formal dan tidak formal. Dalam tulisan bahasa informal menggunakan kontraksi atau pemendekan bentuk kebahasaan, seperti he will menjadi he'll. Dalam tulisan bahasa Inggris informal bisa juga menggunakan abreviasi atau singkatan, seperti by the way menjadi BTW. Adapun dalam tulisan formal, umumnya tidak akan menggunakan kontraksi maupun abreviasi. Nah, kalau dalam tulisan netral, maka bisa menggunakan kontraksi dan beberapa abreviasi. Akan tetapi, sebagian abreviasi seperti PLZ untuk please adalah informal dan tidak seharusnya digunakan dalam situasi netral. Oh ya, ada juga beberapa abreviasi yang dimungkinkan dalam bahasa Inggris formal. Sebagai contoh, HR untuk Human Resources. Ini oke dalam bahasa formal. Tapi, jika mau menulis sesuatu dalam bahasa Inggris formal dan Anda tidak yakin tentang suatu abreviasi cocok atau tidak, maka yang terbaik adalah menulis bentuk panjangnya atau bentuk penuhnya. Perhatikan contoh-contoh ini. Just for your information, we would like to schedule another meeting in October. Formal, tidak ada kontraksi atau abreviasi. Just for your information, we'd like to arrange another meeting in October. Netral, pakai kontraksi tapi tanpa abreviasi informal. Just FYI, we'd like to fix up a meeting in October. Informal, dengan kontraksi dan abreviasi. Bahasa tulisan selalu berpegang pada standar yang lebih tinggi daripada bahasa lisan. Jadi penting mendapatkan tone yang benar. Secara khusus, jangan gunakan bahasa yang terlalu informal. Jika Anda tidak yakin, maka upayakan ke tone yang netral. Perhatikan contoh-contoh ini. Thank you for all the hard work you have done. Formal, tidak ada kontraksi atau abreviasi.
Thank you for the hard work you've done. Netral, pakai kontraksi tapi tanpa abreviasi informal. Thanks for everything you've done. Informal, dengan kontraksi dan abreviasi. Semoga Anda sekarang memahami formalitas dalam bahasa Inggris dan mampu menggunakan bahasa Inggris formal, netral, dan informal dalam lisan dan tulisan secara tepat. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah. Right.